Bapak Ibu, mohon maaf tadi gangguan sinyal guys, tadi saya terpental. Mohon izin untuk share screen kembali guys, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ampun, Rusna Labibah muncul SKM guys, Bapak peserta Ibu. Latsar Gulungan 3 Angkatan 71 BPSDMD Jawa Tengah tahun 2021. Kegiatan aktualisasi dan habituasi saya berjudul Peningkatan Pengetahuan tentang ASI eksklusif dengan lembar balik dan permainan ular tangga pada calon ibu di Desa Glintang binaan Puskesmas Sambi Kabupaten Boyolali. Berikut adalah visi dan misi Puskesmas Sambi. Salah satu aksi bela negara saya adalah penyuluhan di ruang tunggu Puskesmas Sambi. Isu utama yang diangkat adalah kurangnya penyuluhan kesehatan tentang ASI eksklusif. Sumber isu berasal dari manajemen ASN. Dengan gagasan pemecahan masalah adalah peningkatan pengetahuan tentang ASI eksklusif dengan lembar balik dan permainan ular tangga. Latar belakang pemilihan isu utama adalah menyusui secara efektif, mempunyai banyak manfaat bagi ibu dan juga bayinya, kemudian mendukung program Jateng 5G, dan yang terakhir adalah mendukung rintisan Kampung Germas di Desa Binaan Glintang, Kecamatan. Kegiatan 1 membuat rancangan penyuluhan kesehatan tentang pentingnya ASI eksklusif. Sumber kegiatan, tugas pokok dengan output adanya rencana penyuluhan kesehatan tentang pentingnya ASI eksklusif. Kegiatan pertama terdiri dari 5 kegiatan. Pertama adalah mencari dan mengumpulkan informasi tentang penyuluhan kesehatan ASI eksklusif di desa binaan dengan output adanya informasi, media, dan metode penyuluhan kesehatan ASI eksklusif dan nilai-nilai dasar PNS, yakni bekerja keras, anti korupsi, efektivitas dan efisiensi yang merupakan komitmen mutu, dan terkait dengan agenda 3, manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahapan kedua adalah menentukan metode dan media yang akan digunakan dalam penyuluhan kesehatan ASI eksklusif. Output yang diharapkan adalah adanya metode dan media yang terpilih. Kemudian, nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan adalah tanggung jawab, akuntabilitas, kreatif, inovatif, dan berorientasi mutu. Kemudian, terkait dengan agenda 3, manajemen ASN dan pelayanan publik. Dan ketiga, melaksanakan koordinasi dengan mentor. Output terlaksananya koordinasi dengan mentor dengan nilai ASN sopan santun dan musyawarah sesuai sila keempat, dan agenda 3 adalah manajemen ASN. Tahapan 4, menyusun rencana penyuluhan kesehatan dengan output adanya rencana penyuluhan kesehatan dan nilai ASN, bekerja keras, kreatif, inovatif, berorientasi mutu, dan tanggung jawab, dengan terkait agenda 3 manajemen ASN. Tahapan kelima, membuat media dan perlengkapan penyuluhan kesehatan. Outputnya adalah adanya media dan perlengkapan penyuluhan kesehatan, nilai dasar ASN, bekerja keras, kreatif, inovatif, berorientasi mutu, terkait agenda 3 manajemen ASN dan pelayanan publik. Kegiatan 2, melaksanakan advokasi kepada pemerintah desa dan pihak terkait. Sumber kegiatan, tugas pokok dengan output pelaksananya advokasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait. 1, melaksanakan advokasi dengan pemerintah desa, bidan desa, dan kader kesehatan dengan nilai dasar ASN, akuntabilitas, etika publik, anti korupsi, komitmen mutu, berhubungan dengan agenda 3 manajemen ASN dan BOP. Tahapan kedua, koordinasi dengan penanggung jawab program dengan nilai dasar PNS, nasionalisme, etika publik, anti korupsi, dan terkait agenda 3 manajemen ASN.
Kegiatan ketiga melaksanakan penyuluhan kesehatan tentang ASI eksklusif dengan sasaran calon ibu. Sumber kegiatan inovasi dengan output terlaksananya penyuluhan kesehatan tentang ASI eksklusif dengan sasaran calon. Tahapan pertama melaksanakan pretest pada sasaran penyuluhan kesehatan dengan nilai dasar ASN, akuntabilitas, komitmen mutu, dan terkait agenda 3 manajemen ASN. Tahapan kedua melaksanakan penyuluhan kesehatan dengan media dan metode yang telah ditentukan terkait nilai dasar ASN, akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik, anti korupsi, dan nasionalisme terkait agenda 3 manajemen ASN dan pelayanan publik. Dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan dengan media video call WhatsApp group karena mengingat pemberlakuan PPKM darurat Kabupaten Boyolali tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, maka pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan dalam jaringan atau daring. Penyuluhan kesehatan dilaksanakan melalui video call WhatsApp group dengan menggunakan media lembar balik, dibagi menjadi 3 sesi, yakni tanggal 10, 17, dan 19 Juli 2021, menyesuaikan dengan kesediaan waktu dan kehadiran peserta penyuluhan. Zat-zat makanan yang bisa menimbulkan alergi itu bisa menyebabkan penyakit pencernaan pada bayi, Ibu. Contohnya, enten bayi-bayi yang alergi susu sapi, tapi nggak ada bayi-bayi yang alergi air susu ibu, karena niku benten, ini buatan manusia dan ini buatan ketiga melaksanakan post-test pada sasaran penyuluhan kesehatan dengan nilai dasar ASN, akuntabilitas, anti korupsi, dan komitmen mutu terkait dengan agenda 3 manajemen ASN. Kegiatan keempat adalah melaksanakan follow-up penyuluhan kesehatan yang telah dilaksanakan dengan sumber kegiatan inovasi dan output adalah terlaksananya follow-up penyuluhan kesehatan. 1. Melaksanakan follow-up penyuluhan kesehatan pada sasaran dengan permainan ular tangga dengan nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi terkait agenda 3 manajemen ASN dan pelayanan publik dilaksanakan pada follow-up dilaksanakan dengan permainan ular tangga dengan sasaran adalah peserta penyuluhan pada kegiatan 3 yang telah dilaksanakan penyuluhan sebelumnya. Kegiatan 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Sumber kegiatan inovasi, output terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan dengan bidang desa dengan nilai ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik terkait dengan agenda 3 manajemen ASN. Jelas bisa paham. Terus kemudian bagi ibu hamil 3 orang yang telah mengikuti permainan ular tangga kemarin, sudah ada tindak lanjutnya dari ibu ataupun ada rencana ke depannya setelah ini untuk khusus untuk 3 orang yang sudah diajarkan permainan ular tangga? Iya, untuk ketiga ibu hamil kemarin sudah ada, insya Allah sudah ada memang untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya, jadi sudah direncanakan. 2. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan Google Form dengan pertimbangan pengurangan intensitas pengumpulan massa dengan nilai ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan terkait agenda 3 manajemen ASN dan pelayanan publik. Kontribusi kegiatan pertama bagi calon ibu atau ibu hamil, kedua bagi pemerintah desa dan kader kesehatan, ketiga bagi penyuluh kesehatan, dan keempat bagi puskesmas, yakni mewujudkan misi Puskesmas Sambi yang keempat.
penyedia lembar balik dan juga permainan ular tangga. Ini sangat membantu bagi puskesmas, di mana salah satu program puskesmas yaitu peningkatan cakupan ASI eksklusif bisa terbantukan, bisa tercapai nantinya. Dan harapan ke depan dengan adanya tema yang diambil ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan ataupun wawasan dari ibu hamil itu sendiri, kemudian juga meningkatkan angka cakupan ASI eksklusif, dan juga saya harapkan bisa dikembangkan, metode ini bisa dikembangkan ke semua wilayah, ke semua desa di wilayah Kecamatan Sambi. Terima kasih. Program ASI eksklusif nanti saya harapkan bisa bermanfaat bagi ibu dan bayinya, sehingga bisa meningkatkan capaian ASI eksklusif di Desa Lintang. Dan semoga dengan adanya penyuluhan ini dapat menambah pengetahuan ibu, dan program ini bisa berhasil. Dan aktualisasi dan habituasi saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bagi pemaparan, waktu dan tempat kami kembalikan kepada host. Terima kasih. Hormati. Halo, suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Bu? Halo? Iya, terdengar, Bu. Oh ya, terima kasih. Yang saya hormati Bu Dia, selaku narasumber juga Muji, sama host dari BKP 2D, juga Mbak Lufah yang saya cintai. Terima kasih tadi Mbak Lufah sudah memberikan paparan terkait dengan tugas sebagai PNS dengan tema untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif di Puskesmas Sambi. Jadi tahapan demi tahapan yang sudah dilakukan itu memang ada beberapa kendala di lapangan. Oleh karena ada peraturan terkait dengan PPKM darurat kemarin, sehingga ada beberapa hal yang memang sepertinya kurang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Meskipun seperti itu, tapi tetap bisa dilaksanakan. Kemudian untuk penyuluhan, itu rencananya memang kemarin apabila tidak ada PPKM darurat dilaksanakan secara offline, namun karena ada PPKM darurat, makanya dilakukan secara online dengan beberapa kendala yang alhamdulillah bisa teratasi. Kemudian kalau dari tema yang diambil, ini harapan kami dari Puskesmas, ini bisa meningkatkan cakupan dari ASI eksklusif itu sendiri, karena selama ini memang target yang diberikan itu belum bisa tercapai. Jadi target yang diberikan itu adalah 70%, namun cakupan kami kurang lebih sekitar 40%. Jadi harapan kami dengan adanya tema yang diambil dari Mbak Ulfa ini nanti bisa membantu Puskesmas untuk mengimplementasikan hasil atau program kerjanya ini di wilayah Puskesmas Sambi. Kemudian yang kedua, jadi manfaat yang bisa kita ambil ini tidak hanya untuk Puskesmas, namun juga untuk ibu hamil yang ada di
wilayah puskesmas, itu wawasan mereka akan bertambah. Jadi penyuluhan yang diberikan itu tidak hanya satu arah. Jadi dari permainan yang diambil, dari permainan ular tangga ya yang dilakukan itu bisa memberikan atau membuka wawasan ibu hamil itu sendiri, sehingga wawasannya juga bisa bertambah, mereka bisa saling sharing dengan ibu hamil yang lain. Mungkin tanggapan saya ataupun dari saya selaku mentor Mbak Ulfa cukup itu, Bu Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Kusumo selaku host. Yang kami hormati Ibu Sulis, Dr. Sulis selaku mentor. Yang saya banggakan Mbak Ulfah Husna Labibah, SKM, selaku peserta latsar yang pada hari ini sangat berbahagia karena sampai di penghujung perjalanan latsarnya gitu ya. Dan sebentar lagi C-nya akan ditinggal di BKPPD Boyolali dan menjadi PNS gitu ya. Selamat Mbak Ulfa. Baik Mbak Ulfa, mohon izin karena saya ditugaskan sebagai penguji sekaligus narasumber. Mohon izin untuk ini konfirmasi saja nih di abstraknya Mbak Ulfah nih ya, tertulis tujuan dari kegiatan ini ya. Oke ya. Ada beberapa ini saya masukkan dulu sekaligus nanti bertanya ya. Nah, jadi di sini Mbak Ulfa sudah menulis abstrak di sini. Nah, sudah kelihatan ya. Ya, jadi nanti yang pertama, mohon untuk dilengkapi kalimat yang pertama ini, kegiatan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS dalam NKRI. Ya, itu satu kesatuan ya. Kemudian di kata kuncinya itu adalah di sini penyuluh kesehatan, lembar balik, permainan ular tangga, dan tambah lagi nilai dasar PNS. Ya, nilai dasar PNS. Nah, sebenarnya Mbak Labibah apa ya manggilnya? Mbak Ulfah apa Mbak Husna? Mbak Ulfa ya? Ya, Mbak Ulfa. Sebenarnya yang Mbak Ulfa aktualisasikan itu apa sih di sini? Yang saya aktualisasikan adalah lebih ke pelayanan publik, Bu, manajemen ASN dan pelayanan publik. Kemudian upaya saya dalam meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan para ibu hamil ataupun calon ibu tentang ASI eksklusif. Oke ya, terima kasih. Jadi tadi manajemen ASN pelayanan publik gitu ya. Nah, Budia lengkapi sebagaimana judul laporannya bahwa yang panjenengan aktualisasikan itu adalah nilai dasar ya, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Seperti cover yang pertama itu kan tulisannya laporan aktualisasi nilai dasar, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Jadi itu yang Anda aktualisasikan. Adapun kegiatan meningkatkan peningkatan pengetahuan ini adalah sebagai sarana aktualisasi. Jadi ini di sini tujuan dari laporan aktualisasi dan habituasi ini adalah ya menerapkan. Iya, adalah mengaktualisasikan nilai dasar, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI ya. Kemudian dalam kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan calon ibu begitu. Disitulah yang disebut bahwa pendidikan latsar itu terintegrasi antara apa? Antara kompetensi di dalam aktualisasi nilai dasar ini dan juga kompetensi bidang tugas panjenengan ya. Kompetensi bidang tugasnya adalah selaku penyuluh kesehatan masyarakat
Nah, di situ panjenengan juga akan meningkatkan pengetahuan calon ibu. Nah, itu di di lampiran, di abstrak. Jadi Ya. di sini nanti kata kuncinya ditambahi nilai dasar ya, Nilai dasar. aktualisasi nilai dasar, gitu ya. Oke, itu kemudian yang di sini untuk apa namanya? Nah, di sini Mbak, di sini di daftar isi panjenengan sudah menyampaikan untuk lampirannya. Di sini lampiran halaman 64. Ini lampiran ini tolong dibikin daftar lampiran tersendiri ya. Iya, Bu. Jadi nanti setelah daftar gambar ini, kemudian tambah daftar lampiran. Ya, daftar lampiran sesuai kegiatan-kegiatannya. Iya. Oke. Kemudian di sini sudah bagus. Role modelnya sudah di bold, nilai-nilai dan butir-butirnya sudah oke ya. Kemudian juga di sini, nah ini isu APKL, ini sudah ada keterangannya, skornya sangat besar, kecil, istilahnya sangat besar ya. Di USG juga sangat besar ya. Sebenarnya kalau besar itu kan kuantitatif ya. Karena ini kualitatif, mungkin yang lebih tepat itu sangat penting. Sangat penting gitu. Ya, sangat penting untuk APKL. Kemudian kalau untuk USG-nya mendesak. Ya. Sangat mendesak dan sampai dengan tidak mendesak. Ya. Oke, Mbak Ulfa. Nah, kemudian saya ingin lihat di sini. Di sini untuk di bab 3-nya Mbak Ulfa sudah oke ya, sudah di sini ada perubahannya. Kemudian sebelumnya juga sudah dikasih kalimat pembuka begitu ya. Kemudian nah ini juga sudah yang bagian B hasilnya. Di sini ada tahapannya, kemudian ada nilai dasarnya dan juga ada agenda 3-nya. Sudah lengkap di sini. Oke. Kita tidak ada revisi kalau untuk di sini. Nah, kemudian mungkin untuk pustaka juga sudah oke ya di sini. Nah, di sini lembar komitmen yang saya soroti di sini, misalkan penyebarluasan media penyuluhan kesehatan, yaitu lembar balik tentang ASI eksklusif. Di sini yang saya soroti adalah waktunya. Ya, kemudian lembar balik itu kan kepada siapa, Mbak? Kepada ibu-ibu ya? Betul, Bu. Lembar baliknya penyebar luasannya melalui posyandu. Jadi diharapkan kader kesehatan itu yang dapat meneruskan ke ibu hamil, gitu ya. Ke pengunjung. Ya, baik. Berarti dalam hal ini nanti Mbak Ulfa akan bekerja sama dengan para kader posyandu ya? Iya, kader kesehatan. Berarti keterkaitan untuk agenda 3-nya juga ada whole of government. Karena kader posyandu itu kan di luar panjenengan ya. Berarti di sini ditambahi whole of government. Nah, kemudian untuk untuk waktu pelaksanaannya itu jadi apakah hanya sekali di bulan September? Jika kenapa gitu? Seperti mungkin memberikan file ngonten nanti dari posyandu memfasilitasi masing-masing untuk mencetak seperti itu, Bu, penyebar luasan medianya. Oke. Tapi kemudian kan ada dikumpulkan di panjenengan selaku penyuluh atau tidak? Ya. Bu, ini kan baru penyebar luasan dulu. Oh iya. Rencana 1, rencana keduanya baru setelah semuanya sudah memiliki media seperti itu, baru melaksanaan penyuluhan ini melalui posyandu yang disuluh pertama kadernya Rien, Bu. Jadi kadernya kersane dapat ilmunya dulu, baru disampaikan ke masyarakat. Oke, berarti di sini penyebar luasan media itu dilakukan sebelum penyuluhan ya? Iya, Bu. Jadi berarti
ini untuk rencana waktu pelaksanaannya adalah mungkin kan tidak hanya sekali ya Mbak, tapi kan seterusnya. Jadi mulai bulan September sampai seterusnya setiap akan melakukan penyuluhan. Nah, begitu dilengkapi begitu ya. Jadi kesannya supaya ada tindak lanjut yang kesannya itu berkesinambungan gitu. Kalau membaca di sini bulan September, nah kita yang membaca mungkin berarti hanya bulan September gitu ya, bulan Oktobernya dan seterusnya enggak. Nah itu nanti untuk waktunya juga menyesuaikan seperti itu ya Mbak, melaksanakan penyuluhan kesehatan. Ya mungkin mulai bulan Oktober, apa mau sebulan sekali, mulai bulan Oktober dan dilakukan setiap bulan atau setiap 2 minggu atau setiap apa gitu ya. Jadi untuk waktu ini ditambahi sekiranya bisa ya sekiranya itu menggambarkan keberlanjutan kegiatan ini seterusnya gitu ya. Kemudian melaksanakan penyuluhan kesehatan ini juga agenda 3-nya ada whole of government-nya. Ya, jadi ini kurang juga. Dan pelatihan follow up penyuluhan kesehatan dengan permainan ular tangga kepada kader kesehatan. Ini juga kurang whole of government ya, karena kader kesehatan itu di luar instansi kita. Oke, Mbak Ulfa, Ibu Budia mau nanya nih, sebelum jadi PNS nih, panjenengan kan sebagai administrasi produksi di PT Prima Bajajaya, ya. Nah, coba ceritakan bedanya Anda kerja di sini dengan sekarang setelah jadi PNS, bedanya apa? Terkait dengan aktualisasi loh ya. Terkait dengan aktualisasi ya Bu. Ya. Kalau sebagai ASN, dan saya sebagai pelayan publik yang titik paling berbedanya antara pekerjaan saya yang dulu dengan yang sekarang adalah sekarang sebagai pelayan publik. Sedangkan dulu karena sebagai karyawan di perusahaan seperti itu, saya sebagai karyawan ataupun sebagai bawahan dari atasan, sekedar seperti itu. Kalau sekarang lebih kompleks antara sebagai karyawan juga, tapi juga sebagai pelayan publik. Jadi dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN itu tidak hanya di tempat kerja, tapi juga di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, memperlihatkan bahwa ASN tuh seperti ini, sekarang tuh beda, sekarang tuh lebih profesional dan lebih berkarakter, tidak seperti yang dulu bahwa ASN tuh banyak malesnya dan lain-lain seperti itu. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Ulfa. Ya, begitu. Jawabannya luar biasa. Jadi memang karakter di Latsar ini goalnya adalah mencetak PNS profesional dan berkarakter. Nah, karakter ini tidak bisa secepat kita membalik tangan, tetapi harus dihabituasikan, ya, baik di rumah, di kantor maupun di lingkungan kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk penyempurnaan Mbak Ulfa. Tulisannya ini sudah bagus, tinggal tadi yang Bu Dia sampaikan ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan selalu menerapkan nilai-nilai dasar dan juga kedudukan peran PNS dalam NKRI. Ya, semangat Mbak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Host atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil LA saya. Kemudian terima kasih untuk Ibu Dia selaku narasumber atas saran dan masukannya, juga Ibu Mentor atas segala bimbingan. Semua tahap-tahapan ini bisa terlaksana alhamdulillah dengan lancar berkat bimbingan dan dukungan oleh Ibu Dr. Sulis selaku mentor saya. Kemudian
Saya mohon maaf bila dalam pelaksanaan presentasi ini ada kesalahan saya dalam berucap ataupun mungkin tingkah laku saya yang tidak berkenan dan bagi Bapak Ibu, saya mohon maaf dan mohon doa pangestunipun nggih Bapak Ibu untuk saya semoga dapat lulus dengan nilai baik, dapat menjadi PNS yang profesional dan berkarakter dan memegang teguh nilai-nilai aneka itu untuk kedepannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mentor. Derek titip Mbak Ulfa supaya tetap dibimbing terus. Ya Bu, siap. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Pak Host. Sami-sami. Terima kasih nggih Bu. Pak, kula izin lihat. Monggo. Coba. Ampun, Pak. Iya, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Bapak? Oh, terdengar. Alhamdulillah ya. Yang saya hormati Ibu Dia Mubarokah Ahadiyati SPI MPI selaku narasumber. Yang saya hormati Ibu Ika Susanti SPDSD selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Moderator. Perkenalkan saya Ulia Khairiyah, guru kelas SD Negeri 1 Gidorejo, Kecamatan Wonosamudro. Mohon perkenankan saya untuk mempresentasikan video aktualisasi habituasi saya. Mohon izin share screen, Bapak Ibu. Sudah terlihat, Bu? Sedang proses? Oke, sudah terlihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Khairiyah, guru kelas SD Negeri 1 Gidorejo, Kecamatan Wonosamudro. Peserta Latsar golongan 3 Pemerintah Kabupaten Boyolali. Berikut video aktualisasi habituasi saya. Selamat menyaksikan. Judul aktualisasi habituasi saya adalah Simbahtik mampu meningkatkan kreativitas siswa kelas 1 SD Negeri 1 Gidorejo, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Visi misi SD Negeri 1 Gidorejo. Isu utama yang mendasari kegiatan ini adalah kurang optimalnya upaya guru untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam memanfaatkan limbah plastik. Solusi memecahkan isu tersebut dilakukan 5 kegiatan utama. Kegiatan pertama, mengidentifikasi langkah kegiatan yang tepat untuk memanfaatkan limbah plastik sebagai sumber kegiatan inovatif. Output kegiatan, disetujuinya langkah kegiatan Simbahtik. Kegiatan ini berkontribusi terhadap tercapainya visi dan misi sekolah. Penguatan nilai organisasi, integritas, inisiatif, inovatif, dan kreatif.
Pada kegiatan pertama terdapat 3 tahapan kegiatan. Tahap kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan yang akan dilakukan. Kejelasan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sopan, merupakan aktualisasi nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Tahap kegiatan kedua, melakukan musyawarah dengan teman sejawat tentang kegiatan simbasih. Kepemimpinan musyawarah merupakan aktualisasi nilai dasar PNS, akuntabilitas, dan nasionalisme sila keempat. Keterkaitan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Tahap kegiatan ketiga, menyiapkan bahan untuk kegiatan. Tanggung jawab, efektif, efisien, jujur, dan kerja keras merupakan aktualisasi nilai dasar PNS, akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Keterkaitan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Kegiatan kedua, melaksanakan perencanaan program kegiatan simbasih, sumber kegiatan inovatif. Output kegiatan terpilihnya waktu pelaksanaan simbasih. Kegiatan ini berkontribusi mewujudkan visi dan misi sekolah, penguatan nilai organisasi, integritas, inisiatif, inovatif, dan kreatif. Kegiatan kedua terdiri dari 4 tahap kegiatan. Tahap kegiatan pertama, melaksanakan konsultasi dengan kepala sekolah tentang program kegiatan yang akan dilakukan. Kejelasan, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sopan, merupakan aktualisasi nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Keterkaitan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Tahap kegiatan kedua, melakukan musyawarah dengan teman sejawat. Kepemimpinan dan musyawarah merupakan aktualisasi nilai dasar PNS, akuntabilitas, dan nasionalisme. Keterkaitan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Tahap kegiatan ketiga, mencetak perencanaan program kegiatan. Bekerja keras dan berinovasi merupakan aktualisasi nilai dasar PNS, anti korupsi, dan komitmen mutu. Keterkaitan agenda 3, manajemen ASN. Tahap kegiatan keempat, menjelaskan kepada siswa tentang program kegiatan yang akan dilakukan dan menjelaskan bahaya limbah plastik. Tanggung jawab, kekompakan, dan kebersamaan merupakan aktualisasi nilai dasar PNS, akuntabilitas, dan etika publik. Keterkaitan agenda 3, pelayanan publik. Kegiatan ketiga, melaksanakan kegiatan output kegiatan produk berbunga hasil simbasih. Kegiatan ini berkontribusi dalam mencapai visi dan misi sekolah, penguatan nilai organisasi, terlibat aktif, belajar, inovatif, dan kreatif. Pada kegiatan ketiga terdapat 3 tahap kegiatan. Tahap kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Kejelasan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sopan, merupakan aktualisasi nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Tahap kegiatan kedua, menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan yang akan dilakukan. Sopan santun, kepedulian merupakan aktualisasi nilai dasar PNS, etika publik, dan anti korupsi. Keterkaitan agenda 3, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Tahap kegiatan ketiga,
melaksanakan kegiatan pembuatan pot bunga dari limbah plastik. Kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, inovasi, dan disiplin merupakan aktualisasi nilai dasar ASN, akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi, keterkaitan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Kegiatan keempat, melakukan proses penanaman pot bunga hasil simbahsi, sumber kegiatan inovatif, output kegiatan tanaman, tertanam, dan tertataran. Kegiatan ini berkontribusi dalam mencapai visi dan misi sekolah, penguatan nilai organisasi, aktif, inisiatif, belajar, inovatif, dan kreatif. Pada kegiatan keempat, terdapat 6 tahap kegiatan. Tahap kegiatan pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Kejelasan, penggunaan bahan sopan merupakan akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Keterkaitan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Tahap kegiatan kedua, melakukan musyawarah dengan rekan sejawat. Memimpin dan musyawarah merupakan aktualisasi nilai dasar PNS, akuntabilitas, dan nasionalisme. Keterkaitan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Tahap kegiatan ketiga, menyiapkan media tanam dan tanam. Tanggung jawab, inovatif, dan efektif merupakan aktualisasi nilai dasar PNS, akuntabilitas, kaitan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Tahap kegiatan keempat, menanam tanaman dalam pot. Memimpin, tanggung jawab, integritas, luwes, meningkatkan mutu merupakan aktualisasi nilai dasar PNS, akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Keterkaitan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Tahap kegiatan kelima, menata pot bunga. Tanggung jawab, adil, luwes, dan meningkatkan mutu merupakan aktualisasi nilai dasar PNS, akuntabilitas, anti korupsi, etika publik, dan komitmen mutu. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Tahap kegiatan keenam, melakukan perawatan tanaman. Konsisten, santun, dan meningkatkan mutu merupakan aktualisasi nilai dasar PNS, akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Keterkaitan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Kegiatan kelima, melaksanakan evaluasi program kegiatan yang telah dilakukan. Sumber kegiatan inovasi. Output kegiatan terlaksana program evaluasi kegiatan. Kegiatan ini berkontribusi dalam mencapai visi dan misi sekolah. Penguatan nilai organisasi, integritas, inisiatif, inovatif, dan kreatif. Kegiatan kelima memiliki 3 tahap kegiatan. Tahap kegiatan pertama, melaksanakan konsultasi dengan kepala sekolah tentang pelaksanaan simbahsi. Kejelasan, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sopan, kepercayaan, tanggung jawab, dan berani merupakan aktualitas nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Keterkaitan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Tahap kegiatan kedua, melaksanakan musyawarah dengan rekan sejawat tentang pelaksanaan simbahsi. Kepemimpinan dan musyawarah merupakan aktualitas nilai dasar PNS, akuntabilitas, dan nasionalisme. Keterkaitan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Gambaran keadaan sekolah sebelum kegiatan. Keadaan sekolah setelah kegiatan simbahsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Kasih selaku Kepala S1 Bilisda. Saya sangat mendukung sekali kegiatan Timbangtik yang telah dilakukan oleh Ibu Bulia. Kegiatan tersebut bermanfaat karena dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam memanfaatkan limbah plastik dan dapat menambahkan kepedulian serta rasa cinta terhadap lingkungan sekitar. Kemudian harapan saya, kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dan sukses selalu untuk Ibu Bulia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali membuat pot punya Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aktualisasi habituasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aktualisasi habituasi saya. Saya menyadari banyak kekurangan dalam pelaksanaan aktualisasi habituasi ini, baik dalam penyusunan laporan dan pembuatan video. Untuk itu, saran dan tanggapan Ibu Dia dan Ibu Ika sangat kami butuhkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa didengar nggih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dia selaku narasumber, yang saya hormati Bapak Moderator, dan yang saya hormati Ibu Ulia Khairia. Perkenalkan, di sini nama saya Ika Susanti, Kepala SD Negeri 1 Bilisda. Di sini saya sebagai mentor dari Ibu Ulia. Saya akan memberi tanggapan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Ulia. Kegiatan simbastik yang sudah benar-benar dilaksanakan dan saya sangat mendukung sekali kegiatan ini. Hasil kegiatan sudah nampak seperti yang dipaparkan pada video tadi, ya. Sangat bagus sekali. Dan untuk lingkungan juga terlihat indah. Kemudian siswa terlibat aktif dalam kegiatan ini, apalagi orang tua, di mana masa pandemi ini kegiatan menanam bunga terjadi peningkatan yang sangat luar biasa dan sangat diminati. Di sini Ibu Ulia memberikan alternatif untuk menanam bunga pada pot dari botol bekas. Itu sangat kreatif dan mampu menghemat untuk tidak atau mengurangi pembelian pot bunga. Yang lebih penting adalah tumbuhnya kesadaran siswa menjaga lingkungan sekitar, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan dan sadar akan bahaya yang ditimbulkan dari limbah plastik, serta tumbuhnya kreativitas siswa dalam memanfaatkan limbah plastik tersebut. Kemudian saya mempunyai harapan bahwa Ibu Ulia jangan berhenti di sini saja, terus berkreasi, kemudian lebih ditingkatkan lagi kreativitasnya agar siswa lebih bersemangat, lingkungan sekolah menjadi lebih asri lagi, kemudian limbah terutama plastik tadi dapat berfungsi
sehingga tidak mengotori lingkungan. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kusumo selaku host, Ibu Ika Susanti yang kami hormati selaku mentor, dan juga yang saya banggakan Mbak Ulia Khairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya ketemu kembali dengan Mbak Ulia. Ini kemarin kita terakhir ketemu di Bela Negara ya Mbak ya. Mbak Ulia ini orangnya ekspresif Bu. Jadi segala sesuatu itu dia dilakukan dengan hati gitu ya. Sehingga totalitasnya luar biasa. Termasuk tadi si Mbah Ti itu ya. Nah itu kalau nggak telaten, kalau nggak dengan hati itu, ngapain juga botol-botol kayak gitu diapain gitu ya. Nah karena kreatif tadi dan juga peduli dengan lingkungan, maka kemudian muncul kreasi-kreasi seperti itu. Baik Mbak Ulia ini hobinya sama kayak saya juga suka bercocok tanam, ya. Jadi karena kan juga nih Bu. Iya, jadi ini kalau saya botol aqua itu saya bagi 2 gitu ya. Kemudian saya tempel-tempel di pagar, kemudian saya tanami gitu. Tapi menarik juga tadi yang disampaikan Mbak Ulia digantung begitu ya. Itu talinya pakai apa Mbak? Senar Bu. Oh senar. Ya, kalau kawat kan anak bahaya Bu, kalau senar kan. Jadi itu tadi kalau yang di video itu kan nggak begitu terlihat anak-anak mendampingi panjenengan. Berarti panjenengan bikin, kemudian ditirukan anak-anak di rumah masing-masing gitu. Dengan bimbingan orang tua. Yang mengalami gitu ya. kesulitan baru kita dampingi atas seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kemudian Mbak Ulia, saya mau tanya, di dalam Simbahtik itu sebenarnya yang Anda aktualisasikan itu apa sih? Kami membuat pot bunga ya Bu ya. Kami membuat pot bunga dari terima kasih, di mana dalam aktualisasi habituasi ini kami mengaktualisasikan nilai aneka, nilai dasar PNS yang terdapat pada aneka tersebut dan keterkaitan dengan manajemen atau agenda ketiga manajemen ASN, pelayanan publik dan government. Nah, oke. Kemudian kalau Bu Diah simak ya di tulisan Mbak Ulfa udah lengkap ya, udah sesuai juga. Kemudian di sana ada tahapan misalkan ya, konsultasi dengan mentor. Ya. Itu agenda 3-nya apa Mbak? Konsultasi Bu, kita manajemen ASN dan pelayanan publik Bu. Nah, kok bisa pelayanan publik? Kalau manajemen ASN oke lah. Kok pelayanan publik itu gimana ceritanya? Siapa yang Anda layani? Di sini kan begini Bu, untuk saya berkonsultasi dengan Bika, tapi outputnya kan nanti demi anak Bu, demi peserta didik kita. Tapi belum kan? Iya belum. Pada saat konsultasi itu kan belum ada pelayanan ya? Iya Bu. Ya, jadi itu yang harus Anda bedakan. Jadi meskipun nantinya untuk hasil konsultasi itu untuk diterapkan atau diberikan sosialisasi kepada siswa, tapi pada tahap konsultasi itu hanya manajemen ASN yang Anda terapkan, gitu ya. Untuk itu nanti di agenda 3, keterkaitan agenda 3 di bab pelaksanaan itu Mbak Ulfa disimak, dicermati kembali yang memang hanya manajemen ASN ya enggak apa-apa, manajemen ASN. Baru ketika Anda melayani siswa untuk mentransfer knowledge dan sebagainya, itu baru ada pelayanan publiknya. Gitu ya. Ya. Kemudian satu masukan lagi untuk abstraknya, Mbak
Mbak Uli ya, abstraknya sudah bagus. Hanya saja spasinya dibikin satu spasi ya. Sebagaimana tulisan ilmiah itu spasinya satu. Kemudian di sana ada kata kunci nilai dasar aneka. Nilai-nilai aneka atau nilai dasar aneka. Nah, anekanya itu diganti nilai dasar PNS ya Mbak ya. Karena kalau orang, nanti kan hasil tulisan panjenengan itu kan dibaca banyak orang. Ini apa ya kok nilai dasar aneka? Aneka tuh apa ya? Aneka sayur apa aneka? Aneka tuh hanya akronim ya, tapi yang kita aktualisasikan itu adalah nilai dasar PNS ya. Jadi nanti yang ada di garis miring aneka enggak apa-apa, tapi kalau nilai dasar aneka itu nanti rancu apa ini gitu ya. Tapi kalau nilai dasar PNS, nah itu ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Tapi kalau nilai dasar aneka nanti orang browsing gitu, apa ini ya gitu ya. Oke itu. Kemudian tambahan lagi di keterangan skor ya di APKL dan USG. Ya, di USG itu sudah ada, tapi sangat USG. Sangat USG itu apa ya? Nah nanti diganti yang sangat USG itu sangat mendesak gitu ya. Nah, kalau yang APKL tuh sangat penting sampai tidak penting gitu ya. Kemudian tadi yang di halaman paling akhir itu Mbak Ulia tuh melampirkan foto before after ya dari sekolah yang di teras itu yang sebelum ada Simbahtik dan setelah ada Simbahtik ya. Nah, di situ fotonya tuh dua jejer kecil-kecil. Padahal halamannya masih longgar. Nah, tolong tuh ditaruh di atas bawah ya. Terus dibesarkan fotonya. Yang atas itu sebelum, yang bawah sesudah. Sebelum Simbahtik, yang bawah setelah Simbahtik. Kalau bisa nanti potnya itu dikasih tanda centang gitu. Jadi pembaca tuh tahu. Jangan kecil gitu ya. Nanti nggak kelihatan. Baik Mbak, apa nilai dasar PNS yang paling sering diaktualisasikan? Nilai kepemimpinan Bu. Kepemimpinan ya. Apa itu masuknya? Kepemimpinan masuknya akuntabilitas Bu. Oke, akuntabilitas. Nilai selain kepemimpinan di akuntabilitas itu ada berapa nilai sih? Ada 9 Bu. Oh ya. Apa saja? 9 cabang. Keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi, kepemimpinan, transparansi, integritas, dan tanggung jawab. Oke ya, terima kasih ya. Apa nilai dasar yang jarang Anda aktualisasikan? Profesional Bu. Profesional itu dari apa sih? Nilai dasar apa profesional? Apakah ada? Kemarin sama Bu Eni untuk etika publik profesional betul ya. Katanya. Ya, dan saya untuk profesional kan perlu belajar Bu. Jadi yang penilai kita profesional kan mungkin Bu Ika, kuliah begini, dan saya merasa masih harus belajar dan belajar Bu. Ya, masih perlu untuk belajar lagi ya. Makanya ini ada lembar komitmennya ya. Oke, ini kalau saya boleh share nih ya lembar komitmennya Mbak Ulia. Di sini kan untuk waktunya itu apa namanya bulan September seperti itu ya. Nah itu bagaimana supaya untuk waktunya ini terkesan itu seterusnya gitu Mbak. Ya, nanti setiap hari atau seminggu sekali atau apa gitu. Kalau hanya ditulis bulan September, berarti setelah September itu nggak disirami lagi gitu kan. Ya, setiap hari atau apa. Setiap hari. Ya, kemudian jadi di sini ada beberapa isu yang Anda identifikasi. Di antaranya tadi sebenarnya ada juga isu yang bagaimana meningkatkan minat baca anak-anak. Nah, ini nanti ke depan itu isu-isu yang lain itu Anda tangani juga ya.
selain simbahtiknya tadi dilanjutkan, juga isu-isu yang ada di sekolah, yang lain juga diselesaikan. Caranya bagaimana? Seperti yang Anda lakukan sekarang. Yang jelas dengan selalu menerapkan, menghabituasikan nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika Susanti yang selama ini mendampingi Mbak Ulia. Mohon untuk senantiasa mendampingi beliau karena ini adalah CPNS yang potensial sehingga masih perlu Bu dukungan untuk pendampingannya kalau ada salah-salah kata diluruskan gitu ya. Ya, siap. Baik, terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Pak Kusumo selaku host. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih atas saran dan tanggapan Ibu Diah dan Ibu Ika. Semoga membawa manfaat kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf jika banyak tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Jalan-jalan ke Boyolali, kota susu memikat hati. Terima kasih Bu Diah yang baik hati. Laporan aktualisasi saya akan segera saya perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau sudah diperbaiki, dikirim ke Bu Diah, nanti tanda tangannya Bu Diah kirim ya, lewat ketua kelompok. Iya Bu, matur nuwun. Mohon izin Bu, Pak. Monggo Mbak. Pak Kusumo yang terakhir siapa ya Pak? Oh, nggih. Enggak capek Pak, cuma ngantuk. Ya, oke. Ya, selamat datang. Iya Pak. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diah Mubarokah Ahadiyati SPI MPI. Yang saya hormati Ibu Suwarti MPD. Yang saya hormati Bapak Moderator. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Yani Lismawati, sebagai guru kelas 3 di SD Negeri 1 Tanjung, Kecamatan Plego, Kabupaten Boyolali. Izinkan saya untuk menampilkan video aktualisasi dan habituasi saya. Di sini saya mengambil core isu, yakni kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran. Mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu. Asik. Kalau kamu nggak dibersihkan ya, bersih. Ini ya. Perkenalkan, nama saya Yani Lismawati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Boyolali, kelompok 2, angkatan 71.
Kegiatan aktualisasi dan habituasi saya adalah peningkatan penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran matematika di kelas 3 SDN 1 Tanjung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Visi SDN 1 Tanjung. Misi SDN 1 Tanjung. Kegiatan 1 melaksanakan pembelajaran dengan media intelligence raw. Sumber kegiatan inovasi, output terlaksananya pembelajaran dengan media intelligence raw. Tahap 1 melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Nilai aneka pada kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Sedangkan keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN. Tahap kedua adalah mengidentifikasi dan memilih media yang digunakan. Nilai anekanya akuntabilitas dan komitmen mutu. Terkait agenda 3, pelayanan publik dan manajemen ASN. Tahap ketiga, pembuatan RPP. Nilai aneka kegiatan ini adalah akuntabilitas dan anti korupsi. Sedangkan keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN. Tahap keempat adalah melaksanakan media intelligence raw. Nilai aneka kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Sedangkan keterkaitan dengan agenda 3 adalah pelayanan publik. Kegiatan kedua, melaksanakan media live worksheet. Sumber kegiatan adalah inovasi. Outputnya terlaksananya media live worksheets. Tahap pertama adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Nilai aneka kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Keterkaitannya dengan agenda 3 adalah manajemen ASN. Tahap keduanya adalah mencari referensi soal kuis berbasis live worksheet. Nilai anekanya adalah anti korupsi dan nasionalisme. Sedangkan keterkaitan dengan agenda 3 adalah pelayanan publik dan manajemen ASN. Tahap ketiga adalah membuat kuis berbasis live worksheets. Nilai aneka kegiatan ini adalah akuntabilitas dan komitmen mutu. Sedangkan keterkaitan dengan agenda 3 adalah pelayanan publik dan manajemen ASN. Tahap keempat adalah melakukan sosialisasi cara mengerjakan kuis dengan live worksheets. Yang kelima, mengirimkan link untuk mengakses kuis di grup WA kelas. Kedua kegiatan ini digabungkan menjadi satu. Nilai aneka dari kedua kegiatan ini adalah akuntabilitas dan etika publik. Sedangkan keterkaitannya dengan agenda 3 adalah pelayanan publik. Kegiatan yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran dengan media Medtable. Sumber kegiatan adalah inovasi. Outputnya terlaksananya pembelajaran dengan media Medtable. Kegiatan yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Nilai aneka kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Terkait agenda ketiga adalah manajemen ASN. Tahap kedua adalah mengidentifikasi dan memilih media yang akan digunakan. Nilai aneka dari kegiatan ini adalah akuntabilitas dan komitmen mutu. Sedangkan terkait agenda 3 adalah pelayanan publik dan juga manajemen ASN. Tahap ketiga adalah membuat RPP. Kegiatan ini mengandung nilai aneka, akuntabilitas, dan anti korupsi. Sedangkan keterkaitan dengan agenda ketiga adalah manajemen ASN. Tahap keempat adalah menerapkan media Medtable. Kegiatan ini mengandung nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Sedangkan keterkaitan dengan agenda ketiga adalah pelayanan publik dan manajemen ASN. Kegiatan keempat melaksanakan media kuisis. Sumber kegiatan inovasi. Outputnya terlaksananya pembelajaran dengan media kuisis. Tahap pertama yang saya lakukan adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah.
Nilai aneka dari kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Untuk keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN. Tahap kedua yang saya lakukan adalah mencari referensi soal kuis berbasis krisis. Nilai aneka kegiatan ini adalah anti korupsi dan nasionalisme. Keterkaitannya dengan agenda ketiga adalah pelayanan publik dan manajemen ASN. Tahap ketiga adalah membuat kuis berbasis krisis. Nilai anekanya akuntabilitas dan komitmen mutu, sedangkan untuk keterkaitan dengan agenda ketiga adalah pelayanan publik dan manajemen ASN. Tahap keempat adalah melakukan sosialisasi cara mengerjakan kuis dengan kuisis. Yang kelima, mengirimkan link untuk mengakses kuis di grup WA kelas. Kedua kegiatan ini saya gabungkan menjadi satu. Nilai aneka dari kedua kegiatan itu adalah akuntabilitas dan etika publik, sedangkan keterkaitannya dengan agenda ketiga adalah pelayanan publik. Kegiatan yang kelima adalah evaluasi kegiatan, sumber kegiatan, tugas pokok atau SKP, sedangkan outputnya terlaksananya kegiatan evaluasi. Tahap pertama yang saya lakukan ialah berkoordinasi dan melakukan monitoring dengan kepala sekolah. Nilai aneka pada kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Terkait dengan agenda 3 adalah manajemen ASN. Berikut adalah hasil monitoring dengan kepala sekolah. Kegiatan. Nilai aneka dari kegiatan ini adalah komitmen mutu, sedangkan untuk keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN. Tahap ketiga adalah melaksanakan evaluasi. Nilai dari aneka untuk kegiatan ini adalah akuntabilitas dan anti korupsi, sedangkan untuk keterkaitannya dengan agenda 3 adalah pelayanan publik dan manajemen ASN. Berikut adalah hasil pengerjaan kuis dari peserta didik kelas 3. Ini adalah hasil dari pengerjaan kuis berbasis live worksheets. Adalah hasil pengerjaan kuisis dari peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharti MPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung sangat mendukung kegiatan untuk meningkatkan penggunaan media pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh beliau Ibu Yani. Kegiatan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas guru dan meningkatkan minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran walaupun di masa pandemi ini pembelajaran hanya dilaksanakan dari rumah atau daring. Harapan saya kegiatan ini nanti ditindaklanjuti sehingga pemanfaatan penggunaan pembelajaran ini benar-benar tertanam dan bisa menumbuhkan minat dan semangat peserta didik sehingga menuju kemajuan yang ingin dicapai oleh visi dan misi di SDN 1 Tanjung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Haiful Naswa Bisa.
siswa kelas 3 SDN 1 Tanjung. Menurut saya, pembelajaran matematika yang diberikan Bu Yani sangat menarik. Belajar matematika menjadi lebih menyenangkan karena mudah dipahami dan menghasilkan soal lebih menyenangkan karena seperti bermain game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari. Saya adalah wali murid dari Ananda Haifa Najwa Fika kelas 3. Menurut saya, pembelajaran yang diberikan oleh Bu Yani itu menarik dan sangat membuat anak tertarik untuk belajar. Selain itu, memberikan hal yang baru kepada orang tua untuk lebih mendukung anak-anak untuk belajar. Misalnya seperti game online kemarin ya, itu kan belajar tapi seperti game gitu. Dan menurut saya itu sangat bagus dan mendukung anak-anak, terutama anak-anak zaman sekarang yang sukanya main game. Tapi di sini itu kesannya seperti belajar tapi sambil bermain. Nah, dan itu menurut saya sangat menarik sekali, bagus dan sangat mendukung. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video aktualisasi dan habituasi saya. Terima kasih telah menyaksikan. Baik, Bapak Ibu, demikianlah video aktualisasi dan habituasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak moderator yang telah memberikan waktu untuk kami memberikan komentar selaku komentator untuk memberikan komentar apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yani. Memang aktualisasi yang telah diangkat dijadikan Bu Yani sebagai dasar untuk pelaksanaan aktualisasi di SDN 1 Tanjung memang benar, saya mendukung. Namun harapan kami dengan adanya berbagai isu dan permasalahan yang sudah Bu Yani laksanakan untuk melakukan berbagai metode pembelajaran yang diterapkan khususnya di SD kami, memang saya sangat setuju dan juga harapan kami nanti ke depannya apa yang sudah diinovasikan atau ditargetkan oleh Bu Yani ini nanti benar-benar seandainya waktu sudah kesempatan sudah bisa mendukung sepenuhnya, nanti saya berharap kegiatan ini nanti bisa ditindaklanjuti di SD kami untuk meningkatkan minat dan pembaharuan di dalam pembelajaran siswa-siswi di SDN 1 Tanjung khususnya. Untuk itu nanti kepada Ibu Yani nanti mohon setelah waktu mengizinkan atau masa pandemi sudah berangsur berkurang dan nanti mohon bisa diterapkan benar-benar sehingga ada sebagai tindak lanjutnya sehingga nanti apa yang kita harapkan itu nanti bisa terlihat dan bisa berhasil.
sebagaimana yang sudah istilahnya sudah dijadwalkan atau sudah diinovasikan nanti akan dilaksanakan sepenuhnya, berhubung ini pelaksanaannya juga di masa pandemi, ya sudah dilaksanakan namun kurang begitu maksimal. Nah, mohon setelah tindak lanjutnya nanti dimaksimalkan sehingga benar-benar diperoleh pembelajaran yang inovatif. Begitu Pak Mas Mentor, harapan kami selaku Kepala SDN 1 Tanjung agar semuanya ini nanti bisa ditindaklanjuti secara berlanjut dan bisa dilaksanakan benar-benar. Itu harapan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kursorku heng, Baik, apakah suara saya terdengar, Pak? Oh, terdengar. Ya udah. Makasih. Ini soalnya kursornya hang. Ya baik. Mbak Yani Lismawati yang saya banggakan dan juga Ibu Suwarti MPD selaku mentor yang sangat saya hormati, serta Pak Kusumo selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sore ini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan bersyukur sekali kita mengucapkan selamat ini untuk Mbak Yani Lismawati karena hari ini merupakan detik-detik terakhir ya, menghitung menit saja untuk mengakhiri latsarnya. Nah, kira-kira menurut Mbak Yani ini ya, selaku peserta latsar ya, sejak awal mengikuti MOOC ya, kemudian mengikuti tes MOOC, kemudian mengikuti diklat latsar, dan sampai di hari ini ya. Apakah tujuan latsar itu sudah Anda rasakan? Ya sudah begitu terasa ya Bu, dari awal MOOC, kemudian distance learning, kemudian habituasi, dan sekarang ini klasikal meskipun secara virtual tapi terasa, terutama kemarin waktu jalan negara itu ya sangat terasa Bu. Oke ya. Berarti Anda sudah merasakan Anda sebagai seorang PNS yang profesional berkarakter, karena kan itu tujuan akhir latsar. Ya sudah mulai tumbuh, sudah mulai insya Allah nanti bisa diterapkan dalam melaksanakan tugas. Oke, baik ya. Mbak Yani, saya senang jawaban Anda ya. Anda jujur ya. Artinya Anda tidak langsung mengatakan bahwa saya sudah profesional. Karena memang ketika aktualisasi kemarin, ini adalah laboratorium kecil. Laboratorium awal Anda dan teman-teman Anda menerapkan, mengaktualisasikan, dan menghabituasikan nilai-nilai dasar PNS. Kemudian kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang itu dulu waktu zaman Budiah Prajabatan, CPNS, itu tidak diperoleh. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa, sehingga pesan saya bahwa karakter nilai-nilai dasar, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI itu harus senantiasa Anda rawat, Anda pupuk. Tadi kan baru tumbuh tuh. Nah, kalau nanti perjalanan Anda kembali ke instansi Anda, ke sekolahan, kemudian Anda tidak menerapkan lagi nilai-nilai itu, tadi yang mau tumbuh tadi mati. Ya, karena apa? Karena karakter itu tidak bisa hanya dilatsar saja, dipupuk ya, tumbuh, tetapi harus harus selalu diterapkan. Anda sudah menikah, Mbak Yani? Ampun Bu. Oh sudah. Bagaimana cara menerapkan akuntabilitas tanggung jawab Anda kalau di rumah tangga? Misalkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga gitu. Misalkan sebagai seorang
ibu dan seorang istri. Misalkan setiap biasanya nggih bangun pagi nanti menyiapkan sarapan nggih untuk anak sebelum sekolah dan suami sebelum kerja seperti itu. Kemudian melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti itu, Bu. Oke. Oke, betul ya. Baik. Jadi, yang namanya karakter itu tidak bisa kita parsial hanya di sekolah saja, tetapi juga di lingkungan di rumah Anda. Bagaimana Anda bersikap kepada suami, ya, tanggung jawab Anda sebagai seorang istri, ya. Nggak ada cerita diajak suami terus, aduh mas saya capek. Itu berarti nggak ada akuntabilitasnya, nggak ada tanggung jawabnya. Karena kita ini merupakan dua, ya, punya dua tugas. Tapi tugas utama sebenarnya kalau menurut Budia itu tugas pertama seorang perempuan itu ya sebagai istri dan ibu. Nah, tugas tambahannya itu sebagai PNS. Misalkan seperti kita ya, seperti Ibu Mentor juga ya. Jadi kita tuh bisa jadi PNS karena ridho suami kita, karena izin dari beliau. Sehingga pertanggungjawaban kita yang utama, kalau kita mau sukses, maka kita juga harus beres di rumah. Gitu ya. Jadi nggak ada cerita, berangkat ngajar, tapi di rumahnya berantakan. Itu, waduh ini sama sekali tidak menerapkan nilai-nilai dasar. Seperti itu. Ya. Oke. Mbak Yani mohon izin saya ingin sebagai narasumber ingin memberikan masukan untuk tulisan Anda. Sebenarnya tulisan Anda sudah bagus. Hanya ini untuk menyempurnakan saja, karena nantinya dokumen LA Panjenengan itu pasti akan dibaca banyak orang. Apalagi ini menyangkut media pembelajaran matematika. Menarik juga ini ada math table ini ya. Nah, pasti ini akan dibaca banyak orang, karena matematika itu termasuk pelajaran yang apa ya, masih agak disegani gitu ya. Bukan momok, tapi kalau momok kan kemarin-kemarin. Sekarang masih disegani. Artinya orang mulai tertarik matematika tapi masih kayak pasang kuda-kuda. Sehingga orang pasti penasaran gimana ada pembelajaran matematika yang menarik gitu ya. Nah, yang pertama di abstraknya, ya di abstraknya mohon kalimat awalnya itu dilengkapi. Jadi kegiatan, aktualisasi, dan habituasi, sempurnakan nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS dalam NKRI. Kemudian di dalam abstrak itu ada juga kalimat-kalimat yang nilai-nilai aneka. Nah, tolong itu nanti aneka itu kan akronim ya, singkatan. Jadi tetap nilai-nilai dasar PNS garis miring aneka, begitu ya. Tapi karena kita memang lidahnya sudah terlanjur nilai-nilai aneka gitu, tapi ini perlu saya luruskan. Kemudian daftar lampirannya, mohon yang di daftar isi itu Anda pisahkan di lembar tersendiri daftar lampiran setelah daftar gambar. Ya, kalau penulisan ilmiah itu kan ada daftar lampiran juga karena Anda kan ada lampirannya tuh kegiatan 1 2 3 4. Anda kan ini yang tulisan Anda dimasukkan di daftar isi paling bawah. Nah, itu dijadikan lembar tersendiri setelah daftar gambar, ya. Oke, kemudian untuk tabel ini USG dan tabel APKL tolong diberi keterangan scoringnya ya. 5 itu misalnya kalau APKL 5 sangat penting gitu ya. 4 penting, 3 cukup penting, sampai dengan 1 mungkin tidak penting gitu ya. Kemudian USG juga ya, USG juga diberi keterangan skor ya. Sangat mendesak sampai tidak mendesak. Kemudian untuk daftar pustaka Mbak Yani diperhatikan spasinya kayaknya masih 1,5 semuanya. Nanti daftar pustaka dibuat 1 spasi ya. 1 spasi untuk 1 daftar pustaka. Kemudian antar daftar pustaka itu 1,5 spasi. Kemudian untuk lembar komitmennya, waktunya supaya dibuat tidak terkesan hanya di bulan itu. Ya. Nah, waktunya kan ini ada bulan September gitu ya. Nah, tolong ditambahi mulai bulan September dan seterusnya. Setiap akan memulai pelajaran, misalkan membuat RPP itu kan setiap akan mengajar pasti membuat RPP nggih, Bu Mentor nggih? Iya. Ya. Dan tadi Bu Mentor terima kasih sekali Bu sudah memberikan pendampingan yang luar biasa untuk Mbak Yani tentunya.
Dan ada harapan besar tadi Mbak Yani oleh Ibu Mentor bahwa nanti setelah tatap muka harus lebih powerful lagi media pembelajarannya. Kalau kemarin kan masih setengah-setengah gitu ya Bu ya. Nah, nanti dilihat betul Mbak Yani bagaimana ini diterapkan di kelas-kelas yang lain ya. Kemudian ini bisa jadi penelitian loh, penelitian tindakan kelas loh. Ya. Jadi ketika sebelum dilakukan media pembelajaran inovatif tuh hasilnya seperti apa untuk tema itu ya. Dan setelah dengan media yang inovatif itu lalu nanti hasilnya seperti apa. Itu bisa jadi tulisan. Dan biasanya kalau guru sudah sibuk mengajar itu lupa menulis. Ya. Padahal menulis itu penting. Nanti Mbak Yani nanti saya ajari bagaimana bisa menulis buku. Nah, nanti bikin tulisan tentang media pembelajaran matematika yang menarik untuk anak-anak SD. Nanti Anda bikin kreativitas media, nanti disetorkan ke media guru. Jadi ada grup media guru namanya, dia menerima tulisan-tulisan buku-buku dari para guru. Ada programnya satu guru satu buku. Nah, nanti Bu Diah punya linknya. Nanti Anda bisa menulis buku di situ. Kalau buku kan dapat angka kredit banyak. Ya. Oke ya. Selalu berinovasi ya dan tetap semangat. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi, lebih profesional lagi, begitu ya. Bu Suwarti mohon titip ini Mbak Yani supaya tetap dibimbing ya, supaya menjadi PNS yang profesional karena ini adalah guru potensial nih ya, yang kreatif gitu. Baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Mubarokah Ahadiyati SPI MSI, kemudian Ibu Suwarti MPD atas saran, masukan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf bila mana saya ada kesalahan baik ucapan maupun perbuatan dalam melaksanakan seminar ini. Saya juga memohon doa dari Ibu semua, Bapak Ibu semua agar saya bisa lulus dengan nilai yang baik dan bisa menjadi ASN yang profesional dan berkarakter. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kusumo, Mbak Yani. Mbak Yani saya titip ya pantun untuk teman-teman ya. Oh, nggih. Beli buah dan sayur, belilah buah dan sayur di pasar. Jangan lupa pilih yang segar-segar. Selamat untuk para peserta Latsar. Semoga karirnya sukses dan lancar. Amin. Matur suwun sangat Ibu Diah. Sami-sami. Nanti disampaikan ke teman-teman ya. Nggih. Ya, terima kasih. Mohon pamit ya Pak Kusumo, terima kasih. Ibu Mentor, terima kasih. Mbak Yani juga salam buat teman-teman semuanya dan juga keluarganya masing-masing. Nggih, matur suwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.